Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas dan pembeda antara hak dan yang batil. Dari 12 bulan dalam Islam yang kita ketahui, dimulai dari bulan Muharram hingga bulan Dzulhijjah, maka Ramadan mendapatkan julukan sebagai Sayyidus Syuhur, yaitu pemimpin, penghulu dan tuan dari setiap bulan. Dan dalam Islam kita mengetahui bahwasanya ada saat-saat tertentu, waktu-waktu tertentu yang memiliki nilai keistimewaan. Sebagai contoh, dalam satu tahun kita akan mendapati satu bulan yang memiliki nilai keistimewaan, yakni bulan Ramadan. Dan ketika dalam satu pekan terdapat satu hari yang memiliki nilai keistimewaan, yaitu di hari Jumat. Dan di setiap satu hari terdapat waktu-waktu tertentu yang juga memiliki nilai keistimewaan, yakni pada waktu sepertiga malam. Di sisi lain juga Allah menyediakan tempat-tempat yang memiliki keistimewaan, yaitu di Masjidil Haram. Contohnya, ketika kita melaksanakan ibadah di dalamnya, Allah memberikan ganjaran yang luar biasa, mendapatkan 100.000 pahala kebaikan, yang dimana kita melaksanakan ibadah di dalamnya mendapatkan pahala yang tidak bisa dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Lalu bagaimana keutamaan dan keistimewaan di bulan suci Ramadan? Keutamaan di bulan suci Ramadan yang pertama adalah pintu surga dibuka, pintu jahanam tertutup, serta syaitan terbelenggu. Dalam hadis, idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabus samai wa ghuliqat abwabud jahannam wa sulsilat syayatin. Artinya, apabila datang bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu langit akan terbuka, pintu jahanam tertutup, serta syaitan-syaitan terbelenggu. Dari hadis tersebut kita dapat mendengar, dan para ulama menjelaskan setidaknya ada dua kemungkinan dalam hadis tersebut. Yang pertama secara majaz, yang kedua makna secara hakikat. Secara majaz, pintu-pintu langit terbuka, digambarkan bahwa pahala yang Allah berikan dalam bulan tersebut melimpah ruah, sehingga hamba-hamba Allah yang beribadah di dalamnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pintu jahanam tertutup, digambarkan bahwa ampunan Allah begitu luas. Bagi hamba-hamba yang bertobat, Allah akan memberikan ampunan yang sangat luas. Kemudian syaitan-syaitan terbelenggu, digambarkan bahwa Allah menyulitkan para syaitan, langkah-langkah syaitan dalam menggoda manusia, karena saat itu hamba-hamba Allah sedang bergiat atau bersemangat dalam melakukan ibadah. Satu bulan penuh diisi membaca Al-Quran, satu bulan penuh diisi dengan tarawih malam, kemudian ada yang berzakat, sedekah dan lain sebagainya. Maka tingkat kemaksiatan sangat-sangat rendah. Adapun secara hakikat tekstual,
sama seperti hadis bahwa pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, serta setan-setan terbelenggu. Itu semua dalam rangka memuliakan Ramadan. Lantas timbul pertanyaan bagi kita, mengapa di bulan suci Ramadan masih banyak hamba-hamba Allah yang tidak puasa, tidak sholat dan lain sebagainya? Karena pengaruh-pengaruh setan masih ada di dalam jiwa manusia, sehingga masih sempat melakukan kemaksiatan walaupun setan-setan terbelenggu. Itulah keutamaan yang pertama di bulan suci Ramadan. Dan yang kedua, Allah pilih Ramadan sebagai bulan yang pertama kali di dalamnya diturunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu Ramadan menjadi mulia lantaran karena Al-Quran diturunkan di dalamnya. Bagaimana mungkin Al-Quran atau Ramadan bisa menjadi mulia? Dan kita bisa melihat bahwasanya ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan risalah ini kepada Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang didapat melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjadi mulia lantaran karena Al-Quran. Beliau menjadi pemimpin para malaikat. Dan ketika Al-Quran diturunkan kepada suatu malam, malam tersebut menjadi mulia dengan Al-Quran, dan kita kenal dengan istilah Lailatul Qadar. Dan disitulah keutamaan yang sangat luar biasa. Bahkan Ramadan sudah tentu ketika diturunkan Al-Quran menjadi bulan yang mulia di antara berbagai macam bulan. Dan kita juga mengetahui bahwasanya ketika Al-Quran diturunkan kepada masyarakat yang jahiliyah, yang menurut para ulama dikatakan juga terbelakang dan juga memiliki akhlak yang luar biasa terpuruk, tapi ketika Al-Quran, cahaya-cahaya Al-Quran, kemuliaan Al-Quran sudah terpatri dalam jiwa, mereka mampu diubah perbuatannya dan sebagainya oleh Al-Quran, sehingga mereka mampu memunculkan perbuatan akhlak mulia, dan juga bahkan mereka mampu menguasai dan menaklukkan dunia. Inilah salah satu keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Bahkan bukan hanya saja itu, di sisi lain Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah memberikan nilai-nilai kemuliaan yang ada pada Al-Quran, ketika nilai-nilai itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan ketika kita membaca Al-Quran pun Allah memberikan ganjaran yang luar biasa kepada kita dengan pahala yang luar biasa. Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam kitab Allah, maka baginya satu kebaikan dan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan inilah motivasi para ulama untuk memperbanyak menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kita mengetahui bahwasanya Imam Asy-Syafi'i, beliau menghatamkan satu bulan penuh Ramadan sebanyak 60 kali khatam Al-Quran. Imam Qatadah kemudian menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali, dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan beliau menghatamkan 1 hari 1 khatam Al-Quran. Lantas bagaimana kita sebagai manusia akhir zaman, setidaknya kita memiliki semangat untuk mengikuti para ulama tersebut. Minimal 1 hari kita membaca 1 juz. Lalu jika belum mampu bagaimana? Minimal kita membaca Al-Quran 5 lembar dalam 1 hari. Dan jika tidak mampu juga, kita usahakan untuk membaca Al-Quran minimal 1 hari 1 halaman. Dan itulah salah satu keutamaan di bulan suci Ramadan. Keutamaan yang lain adalah Lailatul Qadar hanya terdapat pada bulan suci Ramadan. Di dalam hadis, inna hadha syahra qad hadarakum fihi lailatun khairum min alfi syahr, atau dalam surat Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Hadis ayat tersebut sering kita dengar dan memiliki arti bahwa Lailatul Qadar hanya terdapat pada bulan suci Ramadan. Dan Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti umatnya agar tidak terlewatkan malam tersebut. Mengapa tidak? Karena 1 malam kita beribadah di dalamnya akan lebih utama daripada 1000 bulan, atau setara dengan 83 tahun.
kita menyadari bahwa usia umat Nabi Muhammad rentang sekitar 60 sampai 70 tahun dibanding dengan umat-umat terdahulu yang jauh sangat usianya sangat panjang, bahkan ada yang ratusan dan bahkan ada yang tembus sampai 1 abad. Dan mereka memiliki kesempatan untuk beribadah panjang. Lantas umat Nabi Muhammad SAW diberikan anugerah atau ar-rahmat berupa datangnya bulan suci Ramadan yang dimana di dalamnya ada 1 malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Kalau kita ilustrasikan, jika seseorang hidup usianya 60 tahun, maka usia balik 15 tahun, maka amalan yang tercatat hanya 45 tahun. Di 45 tahun itu ternyata hanya mendapatkan 10 Lailatul Qadar saja. Maka 10 dikali 83 tahun sebanding dengan 830 tahun amal ibadah kebaikan yang ia lakukan. Maka Masya Allah, itulah salah satu kemuliaan malam kemuliaan Ramadan, yaitu datangnya Lailatul Qadar hanya pada bulan suci Ramadan. Dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan. Dengan harapan ketika kita mengetahui keutamaan dan keistimewaannya, kita mampu mengusahakan, mengoptimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah memberikan kita semua kesehatan dan juga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjalankan ibadah pada bulan Ramadan ini. Cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.